Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Pemakan Jiwa. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 27. Cerita dimulai, terlihat mereka semua langsung berkumpul untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang-orang yang berada di atas atap mereka. Hwa-Yun berkata, "Soyun, kau harus membawa semua orang yang berada di tempat ini ke dalam bangsal karena kita dalam situasi yang sangat berbahaya." Mendengar perkataan sang tabib, terlihat mereka berdua begitu bingung karena mereka sama sekali tidak mengerti dengan apa yang ia katakan. Hwa-Yun kembali berkata, "Pergilah sekarang juga karena kita sama sekali tidak memiliki banyak waktu. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan bisa dikalahkan bagi mereka yang tidak bisa menggunakan seni bela diri." Tepat di sampingnya, Wang Di langsung memanggil para pasukan klan Hao. Di saat itu, ia memerintahkan kepada mereka untuk bersiap karena mereka akan memulai pertarungan. Menyadari kalau ini adalah situasi yang berbahaya, Soyun langsung meminta kepada Harin untuk pergi bersama para warga ke tempat yang lebih aman. Tanpa pikir panjang, mereka berdua langsung menggiring para warga untuk berpindah ke dalam bangsal agar mereka bisa menghindari sebuah dampak dari pertarungan para warrior. Terlihat dengan sangat jelas kalau Harin begitu khawatir kepada Tae-san. Di saat itu, ia sangat berharap kalau Tae-san dalam keadaan yang baik-baik saja. Cerita berpindah pada markas rahasia Sekte Hao yang berada pada sebuah bordil yang bernama Giok Emas. Di saat itu, Tae-san telah meminta kepada Kyung-won untuk berjaga di depan pintu karena dia ingin berbicara secara empat mata. Tae-san berkata, "Haruskah aku datang ke tempat ini untuk menemuimu terlebih dahulu?" Mendengar perkataan Tae-san sambil menundukkan kepalanya, wanita itu berkata, "Wahai tuan muda, aku minta maaf. Aku sama sekali tidak berniat merepotkanmu untuk datang ke tempat ini. Tetapi kami akan melapor kepadamu ketika kami sudah menangani para berandal yang berada di tempat ini." Tae-san berkata, "Dengarkan aku baik-baik, aku sama sekali tidak ingin dikecewakan. Tetapi apa yang kau lakukan sampai-sampai kau datang ke tempat ini meskipun dalam jarak yang begitu jauh?" Wanita itu berkata, "Aku datang ke tempat ini karena aku menyadari kalau pergerakan aliansi Martial Hubei sangatlah aneh. Jadi aku berpikir untuk membantumu secara langsung. Bersama Sekte Hao yang berada pada cabang Yichan, kami juga telah menyelidiki Pavilion Black Iron, yang mana mereka adalah para pandai besi yang dikhususkan untuk menempa semua senjata yang dipesan oleh aliansi Martial Hubei." Namun tiba-tiba saja terdengar Kyung-won yang mengatakan kalau mereka telah kedatangan seorang warrior yang berasal dari aliansi Martial Hubei. Setelah diizinkan untuk masuk sambil memberi hormat, orang itu berkata, "Wahai tuan muda, aku minta maaf kalau aku sudah mengganggu pertemuan Anda. Tetapi aku diminta untuk menyampaikan sebuah pesan kalau kedua tabib sangat membutuhkan kehadiran Anda." Terlihat Tae-san hanya tersenyum karena ia tidak menduga kalau mereka telah memanggilnya. Dengan tatapan mata yang tajam, warrior itu kembali berkata, "Mereka mengatakan kalau ada sesuatu yang sangat penting untuk mereka katakan." Saat mendengar Tae-san yang mengatakan di mana kedua tabib itu, warrior itu berkata, "Saat ini mereka berdua telah berada pada sebuah penginapan yang berada tidak jauh dari tempat ini. Jadi bisakah Anda ikut bersamaku?" Tae-san berkata, "Apakah mereka tidak merawat orang-orang yang terluka?" Warrior itu berkata, "Mereka berdua sama sekali tidak bisa merawat para pasien karena mereka memiliki sebuah alasan." Mendengar itu, Tae-san berkata, "Katakan kepadaku dari mana kau bisa mengetahui keberadaanku. Asal kau tahu, aku sama sekali tidak pernah mengatakan kemana aku pergi kepada si bodoh itu." Terlihat orang itu sama sekali tidak bisa menjawabnya karena ia tidak menduga kalau Tae-san jauh lebih pintar daripada yang ia kira. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Tae-san langsung memerintahkan kepada Kyung-won untuk menangkapnya karena ia mengetahui kalau dia hanyalah seorang musuh yang mencoba untuk menjebaknya. Tepat di sampingnya, wanita itu berkata, "Wahai tuan muda, apa yang kau lakukan? Bukankah dia adalah seorang warrior yang berasal dari aliansi Martial Hubei?" Kyung-won berkata, "Orang ini sangatlah mencurigakan. Dia mengatakan kalau kedua tabib itu telah menyuruh tuan muda untuk datang menemui mereka. Yang aku tahu, mana mungkin mereka berani mengatakan itu terkecuali mereka berdua ingin mati." Kemudian Tae-san memerintahkan kepada wanita itu untuk mengirim seseorang dan juga memeriksa semua penginapan yang berada di dekat mereka. Di saat itu Tae-san menyadari kalau warrior itu akan menyerahkannya kepada seseorang.
Saat mendengar wanita itu yang bertanya apakah itu adalah sebuah jebakan, Taisan kembali berkata, "Siapa yang tahu, tetapi aku merasakan kalau ini sangatlah mencurigakan." Lalu sambil berdiri, ia pun langsung mengajak Kyungwon untuk pergi meninggalkan tempat itu. Ia mengatakan kalau mereka akan mencari Hwayun dan juga Hwangdi yang saat ini sedang berada di klinik aliansi Martial Hubei. Cerita berpindah, terlihat tempat itu telah dikepung oleh pasukan mayat hidup yang jumlahnya begitu banyak. Bahkan mereka sama sekali tidak memberikan sedikit celah untuk membiarkan satu orang pun meninggalkan klinik itu. Hwayun bergumam, "Dasar sialan, aku sama sekali tidak bisa menyuruh para warga untuk pergi ataupun melarikan diri. Tetapi entah mengapa yang aku perhatikan kalau mereka begitu familiar." Namun tiba-tiba saja para pasukan mayat hidup langsung membuat jalan kepada seseorang yang berada di belakang mereka yang seakan-akan kalau dia adalah sang pemimpin. Terlihat Hwayun begitu heran ketika menyadari kalau dia adalah seorang manusia. Dengan penuh percaya diri orang itu berkata, "Bagaimana kalau kalian meletakkan pedang kalian terlebih dahulu karena aku datang ke tempat ini hanya untuk berbicara kepada para tabib." Hwayun berkata, "Jika kau ingin berbicara dengan santai, maka akan lebih baik kalau kau menyingkirkan terlebih dahulu orang-orang yang sangat berbahaya ini." Tepat di sampingnya Hwangdi berkata, "Yang aku perhatikan mereka semua begitu aneh. Apakah mungkin kalau mereka adalah Jiangxi?" Hwayun kembali berkata, "Mereka tidak terlihat seperti para Jiangxi, akan tetapi mereka terlihat seperti manusia setengah hidup. Yang aku rasakan energi kehidupan dan juga energi kematian yang mereka miliki telah hidup secara berdampingan. Jika aku pikir sepertinya mereka semua telah berasal dari sekte kami, tetapi sepertinya mereka bukanlah dari sekte kami." Namun Hwayun langsung terdiam ketika mendengar Hwangdi yang berteriak tepat di belakangnya. Dengan kesalnya ia berkata, "Dasar brengsek, kau selalu saja memutuskan perkataanmu yang seakan-akan kalau kau dengan sengaja menyembunyikan kebenarannya." Hwayun berkata, "Apakah kau bisa melihatnya? Meskipun aku tidak yakin sepenuhnya, akan tetapi mereka memiliki kelemahan yang berada tepat di tengah-tengah kedua energi yang saling bertabrakan." Mendengar itu, Hwangdi berkata, "Sepertinya kau telah mengetahui sesuatu. Namun aku akan memastikan ketika kita sudah berhasil mengatasi masalah ini." Kemudian sambil berteriak Hwangdi berkata, "Jika kau ingin mengatakan sesuatu, maka katakanlah sekarang juga." Dengan santainya orang itu berkata, "Dengarkan aku baik-baik, apabila kalian berpihak kepada kami, maka kami akan menyambutnya kapanpun kalian mau. Aku berjanji kalau kalian akan mendapatkan sebuah imbalan yang sama sekali tidak pernah terbayangkan." Terlihat Hwangdi hanya tertawa, lalu ia berkata, "Kau datang ke tempat ini dengan membawa orang-orang yang sangat berbahaya, lalu kau menawarkan sesuatu yang begitu manis kepadamu. Apakah kau pikir kalau kami akan percaya begitu saja? Apakah kau benar-benar bodoh sampai-sampai kau sama sekali tidak berpikir dengan apa yang baru saja kau katakan?" Mendengar jawaban Hwangdi yang menolaknya, orang itu berkata, "Sejak dari awal aku sama sekali tidak berharap banyak kepada kalian, tetapi sepertinya kalau ini tidak akan berakhir dengan damai." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung membunyikan sebuah lonceng yang berada di tangan kirinya, yang mana itu adalah sebuah sinyal untuk menggerakkan pasukannya. Terlihat semua mayat hidup yang mengepung wilayah itu langsung berteriak dengan sangat keras yang seakan-akan kalau mereka telah merespon sinyal itu. Pada sisi yang lain, terlihat dengan sangat jelas semua pasukan yang menjaga klinik itu langsung merasakan hawa dingin yang menusuk tulang mereka. Dan di saat yang bersamaan, para pasukan mayat hidup langsung melompat ke arah mereka secara bersamaan untuk memulai serangan pertamanya. Melihat itu, Hwangdi langsung membuka wadah jarum, yang mana itu adalah senjata andalannya. Hwangdi berkata, "Saat ini aku sama sekali tidak bisa melindungi kalian semua. Jadi aku berharap kalau kalian akan bertahan dengan sekuat mungkin. Aku menyarankan kalau kalian harus mengincar pertengahan tubuh mereka karena itu adalah kelemahannya. Dan aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu menyingkirkan mereka semua." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung melemparkan jarum-jarumnya untuk melumpuhkan semua musuh yang datang ke arahnya. Di saat itu, ia berpikir kalau dia akan menahan mereka semua sambil menunggu kedatangan Taisan. Namun, meskipun Hwangdi telah berhasil melumpuhkan sebagian dari mereka, akan tetapi gelombang kedua dari pasukan musuh langsung menyerang secara bersamaan. Pada sisi yang lain, terlihat para warrior telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk melawan pasukan mayat hidup. Bahkan di saat itu, tanpa keraguan sedikit pun, ia pun langsung menebaskan bilah pedangnya untuk membunuh mayat itu.
Namun usahanya hanyalah sia-sia karena pasukan mayat hidup sama sekali tidak merasakan rasa sakit meskipun tubuhnya telah terkena tebasan pedang. Benar saja, warrior itu langsung berteriak kesakitan ketika mayat hidup itu yang menggigit batang lehernya sehingga membuatnya langsung mati seketika. Sontak, para warrior yang menyaksikan kejadian itu sama sekali tidak menyangka dengan apa yang mereka lihat. Mereka berkata, ini bukanlah sesuatu yang akan bisa kita lakukan karena mereka adalah monster. Sambil berteriak, Huang Di berkata, Huayun, jika situasinya terus saja seperti ini, maka bisa dipastikan semua orang yang ada di sini akan mati. Apakah kau sama sekali tidak memiliki cara lain agar kita bisa menghentikan para bajingan ini? Dengan kesalnya Huayun berkata, dasar bodoh, kau tidak perlu mendesakku seperti ini karena aku sedang berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung melemparkan pandangannya ke arah lain ketika menyadari kalau pasukan musuh telah datang untuk yang kesekian kalinya. Huayun bergumam, dasar sialan, pasukan yang mereka bawa sama sekali tidak ada habisnya. Meskipun aku mengetahui kelemahan mereka, akan tetapi jumlah mereka sangatlah banyak. Andai saja Kyungwon ataupun Tuan Muda berada di tempat ini, maka aku sangat yakin kalau ini akan diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Namun ketika Huayun sedang lengah, tiba-tiba saja salah satu dari pasukan mayat hidup langsung menerkamnya sehingga membuatnya tersungkur ke atas tanah. Dengan paniknya Huayun berkata, sejak kapan bajingan ini menyerang titik butaku? Dasar sialan, aku tidak mau mati dengan cara yang seperti ini karena ini sangatlah mengerikan. Di saat itu ia sangat berharap kepada Taesan agar ia cepat datang untuk menolongnya karena ia sama sekali tidak ingin mati dengan cara yang seperti itu. Namun tanpa ia sadari, mayat hidup itu langsung terdiam ketika kepalanya yang menyemburkan banyak darah sehingga darahnya telah membasahi tempat itu. Bahkan Huayun begitu panik ketika melihat kepala mayat hidup itu telah tergeletak tepat di samping kepalanya. Ternyata seseorang yang memotong kepala mayat hidup itu adalah Harin. Dengan tatapan mata yang tanpa ekspresi, Harin berkata, apakah kau baik-baik saja? Tetapi bagaimana mungkin kau berteriak ketakutan hanya karena para sampah yang seperti ini? Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.